Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuvinda Effendi. Saya dari kelas 20A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan anak asfiksia neonatal. Yang pertama, pengertian asfiksia neonatal adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Keadaan ini biasanya disertai dengan keadaan hipoksia dan hiperkapnu serta sering berakhir dengan asidosis. Marwah 2016. Yang kedua, teologi. Yang pertama, faktor ibu. Yang kedua, faktor plasenta. Yang ketiga, faktor janin dan neonatus. Yang keempat, faktor persalinan. Di sini ada manifestasi klinis. Yang pertama, tidak bernafas atau nafas megap-megap atau bernafas cepat, pernafasan kaping hidung. Yang kedua, pernapasan tidak teratur atau adanya retraksi dinding dada. Yang ketiga, tangisan lemah atau merintih. Yang keempat, warna kulit pucat atau biru. Yang kelima, tonus otot lemas atau ekstremitas terkulai. Yang keenam, denyut jantung tidak ada atau lambat, atau bradikardia kurang dari 100 kali per menit. Yang ketujuh, nilai Apgar kurang dari 6. Patofisiologis, bila janin kekurangan oksigen dan kadar CO2 bertambah, maka timbullah rangsangan terhadap nervus vagus sehingga denyut jantung janin menjadi melambat. Jika kekurangan oksigen terus berlangsung, maka nervus vagus tidak dapat dipengaruhi lagi. Timbullah kini rangsangan dari nervus simpatikus sehingga denyut jantung janin menjadi lebih cepat dan akhirnya irregular dan menghilang. Janin akan mengadakan pernapasan intraturen dan bila kita periksa kemudian terdapat banyak air ketuban dan mekonium dalam paru. Bronkus tersumbat dan terjadi atelektasis. Bila janin lahir, alveoli tidak berkembang. Jika berlanjut, bayi akan menunjukkan pernafasan yang dalam, denyut jantung terus menurun, tekanan darah bayi juga mulai menurun dan bayi akan terlihat lemas. Pernapasan makin lama makin lemas sampai bayi memasuki periode apneu sekunder. Selama apneu sekunder, denyut jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen dari dalam atau PaO2 terus menurun. Bayi sekarang tidak dapat bereaksi terhadap rangsangan dan tidak akan menunjukkan upaya pernapasan secara spontan. Dan inilah pathway-nya. Klasifikasi menurut Dewey 2010. Yang pertama, bayi normal atau sedikit afeksia, nilai Apgar 7-10. Yang kedua, asfiksia sedang, nilai Apgar 4-6. Yang ketiga, afeksia berat, nilai Apgar 0-3. Menurut WHO, yang pertama afeksia livida, yang kedua afeksia pallida. Nilai Apgar skor. Yang pertama, frekuensi jantung tidak ada, kurang dari 100 kali per menit. Yang kedua, usaha bernapas tidak ada, lambat, teratur. Yang ketiga, tonus otot lumpuh, ekstremitas fleksi. Yang selanjutnya, refleks tidak ada, gerakan sedikit. Selanjutnya, warna kulit biru atau pucat dan tubuh kemerahan ekstremitas biru.
Perbedaan afiksia livida dan afiksia pallida. Yang pertama, perbedaan di warna kulit. Asfiksia livida mempunyai warna kebiru-biruan, sedangkan afiksia pallida berwarna pucat. Terus tonus otot, asfiksia livida masih baik, sedangkan afiksia pallida sudah kurang. Selanjutnya, reaksi rangsangan. Pada afiksia livida positif, sedangkan afiksia pallida negatif. Bunyi jantung pada afiksia livida masih teratur, sedangkan afiksia pallida tidak teratur. Terus ada prognosis. Afiksia livida lebih baik daripada afiksia pallida. Selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama, edema otak dan pendarahan otak. Yang kedua, anuria atau oliguria. Yang ketiga, kejang. Yang keempat, koma. Selanjutnya, penata laksanaan. Yang pertama, membersihkan jalan nafas dengan pengisapan lendir atau kasa steril. Yang kedua, potong tali pusar dengan teknik aseptik dengan antiseptik. Yang ketiga, apabila bayi tidak menangis, lakukan sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan taktil dengan cara menepuk-nepuk kaki, mengelus-ngelus dada, perut, dan punggung. Yang kedua, bila dengan rangsangan taktil belum menangis, lakukan resusitasi Monton-Mount. Yang ketiga, pertahankan suhu tubuh agar tidak perburuk keadaan afiksia. Yang keempat, apabila nilai Apgar pada menit kelima sudah baik 7-10, lakukan perawatan selanjutnya. Yang keempat, lakukan resusitasi. Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian. Yang pertama, biodata. Yang kedua, keluhan utama. Yang ketiga, riwayat kesehatan sekarang. Yang keempat, riwayat kehamilan dan persalinan. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, pemeriksaan fisik. Diagnosa. Yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan imaturitas paru dan neuromuskular, penurunan energi dan keletihan. Yang kedua, hemorregulasi tidak efektif berhubungan dengan kontrol suhu yang imatur dengan penurunan lemak tubuh subkutan. Yang ketiga, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan pertahanan imunologi yang kurang. Yang keempat, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau risiko tinggi berhubungan ketidakmampuan mencerna nutrisi karena imaturitas dan atau penyakit. Yang kelima, risiko tinggi kekurangan atau kelebihan volume berhubungan dengan karakteristik fisiologis imatur dari bayi, preterm, dan atau imaturitas atau penyakit. Intervensi. Yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan imaturitas paru dan neuromuskular, penurunan energi dan keletihan. Pertama, atur posisi untuk pertukaran udara yang optimal. Posisikan terlentang dengan leher sedikit ekstensi. Terus, untuk mencegah penyempitan jalan nafas, hindari hipertensi leher, akan mengurangi diameter trakea. Yang ketiga, observasi adanya tanda gawat nafas, pernafasan kaping hidung, interaksi dinding dada, apnea, grunting, sianosis, saturasi oksigen yang rendah. Yang keempat, lakukan persiapan untuk menghilangkan mukus yang terakumulasi dari nasofaring trakea. Yang kelima, gunakan posisi semi tengklungkup atau miring
untuk mencegah aspirasi pada bayi dengan mukus berlebihan atau yang sedang diberi makan. Yang keenam, pertahankan suhu lingkungan yang netral untuk menghemat penggunaan oksigen. Yang kedua, selanjutnya ada termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan kontrol suhu yang imatur dan penurunan lemak suhu subkutan. Yang pertama, tempatkan bayi di dalam inkubator atau penghangat radian atau pakaian hangat dalam keranjang terbuka untuk mempertahankan suhu tubuh bayi. Yang kedua, pantau suhu aksila pada bayi yang tidak stabil dan kontrol suhu udara untuk mempertahankan suhu kulit dalam rentang ternal yang dapat diterima. Yang ketiga, gunakan pelindung panas plastik bila tepat untuk menurunkan kehilangan panas. Yang keempat, pantau tanda-tanda hipertermia mis, kemerahan ruam, diaforesis atau jarang. Selanjutnya adalah resiko tinggi infeksi berhubungan dengan pertahanan imunologi yang kurang. Yang pertama, pastikan bahwa semua pemberian perawatan mencuci tangan sebelum dan sesudah mengurus bayi untuk meminimalkan pemanjaan pada organisme infektif. Yang kedua, pastikan semua alat yang kontak dengan bayi sudah bersih dan steril. Yang ketiga, isolasi bayi lain yang mengalami infeksi sesuai kebijakan institusional. Yang keempat, instruksikan pekerja perawat kesehatan dengan orang tua dalam prosedur kontrol infeksi. Yang kelima, berikan antibiotik sesuai instruksi. Selanjutnya ada perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau risiko tinggi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna nutrisi karena imaturitas atau penyakit. Yang pertama, pertahankan cairan parental atau nutrisi parental sesuai instruksi. Yang kedua, pantau adanya tanda-tanda intoleransi terhadap terapi parental total, trauma protein, dan glukosa. Yang ketiga, kaji kesiapan bayi untuk menyusu pada payudara ibu, khususnya kemampuan untuk mengkoordinasikan menelan dan bernapas. Susukan bayi pada payudara ibu jika pengisapan kuat. Selanjutnya ada risiko tinggi kekurangan atau kelebihan volume cairan berhubungan dengan karakteristik fisiologis imatur dari bayi, preterm dan atau imaturitas atau penyakit. Yang pertama, pantau dengan ketat cairan dan elektrolit dengan terapi yang meningkatkan kehilangan air tak kasat mata. Yang kedua, pastikan memasukkan cairan oral atau parental yang adekuat. Yang ketiga, kaji status hidrasi atau ukur kulit, tekanan darah, edema, berat badan, membran mukosa, berat jenis urin, elektrolit, fontanil. Yang keempat, atur cairan parental dengan ketat. Yang kelima, hindari pemberian cairan hipertonik, mis, obat tidak diencerkan, infus, glukosa terkonsentrasi. Yang keenam, pantau keluaran urin dan nilai laboratorium untuk bukti dehidrasi. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila masih ada kata atau penjelasan yang saya sampaikan kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.